Al-mutayammim orang yang bertayamum, kemudian apakah dia telah masuk di dalam sholat atau belum masuk di dalam sholat? Qad dakhala fi shalah lam yadkhul fi shalah. Apabila dia lam yadkhul fi shalah, belum masuk di dalam sholat. Masuk di dalam sholat itu adalah ketika dia mengucapkan roh dari takbiratul ihram, Allahu Akbar. Dengan dia mengucapkan roh maka dia masuk di dalam sholat. Sebelum itu maka dia belum masuk di dalam sholat. Apabila orang yang belum masuk di dalam sholat ini dhanna wujudal ma atau bahkan tawahhama wujudal ma, maka tayamumnya batal. Batala at-tayammum. Zona itu berarti prasangka yang kuat. Tawahama itu adalah prasangka yang biasa saja. Dia berprasangka dengan prasangka yang kuat atau berprasangka biasa akan adanya air, maka batal tayamumnya. Karena tayamum itu adalah thaharah dhaifah. Ya, thaharah dhaifah. Sehingga dengan prasangka adanya air, maka langsung batal tayamumnya. Seperti apa prasangka adanya air? Seperti seseorang dia melihat dari kejauhan ada fata morgana, sarop. Sarop itu adalah fata morgana. Biasanya fata morgana itu kelihatan seperti air, ya, air yang menggenang. Nah, dengan dia melihat fata morgana seperti itu, batal tayamumnya. Atau dia melihat, ini biasanya di padang pasir. Padang pasir melihat ada kawanan burung yang menuju ke suatu tempat. Kawanan burung yang menuju kepada suatu tempat itu biasanya menunjukkan akan adanya air di tempat tersebut. Maka itu apabila dia tawahhama wujudal ma fi dzalikal makan, maka batal tayamumnya. Atau dia melihat adanya sahab, awan, adanya awan di kejauhan. Dia mengira bahwasanya adanya awan itu, mendung itu, di sana ada hujan, maka batal tayamumnya. Itu apabila seseorang dia telah bertayamum tapi belum masuk di dalam sholat. Belum masuk di dalam sholat. Oke. Qad dakhala fi shalah, dia telah masuk di dalam sholat. Sekarang yang berpengaruh itu adalah al-yakin atau dzon. Ya, yang berpengaruh itu adalah al-yakin atau al-dzon. Yakin 100% ada air, atau dia menyangka dengan prasangka yang kuat adanya air. Yang berpengaruh itu cuma yakin dan al-dzon. Tetapi itu pun dilihat di mana tempatnya. Di mana tempatnya? Apakah dia sekarang berada di tempat fi mahallin yaghlibu wujudul ma, atau fi mahallin yaghlibu fihi adamun ma? Dia berada di lokasi yang sering di dalamnya adanya air, atau dia berada di lokasi yang sering di dalamnya tidak ada air. Apa? Yaghlibu fihi wujudul ma, atau fi mahallin yaghlibu fihi adamul ma.
yang masuk waktu sholat itu dibagi dua. Bukan masuk waktu, dia sudah masuk di dalam sholat. Dia sudah Allahu Akbar, masuk di dalam sholat, sudah sholat dia. Dia terbagi menjadi dua keadaan. Apakah dia itu keadaannya di lokasi yang sering ada air di situ atau di lokasi yang sering tidak ada air di situ. Apabila dia berada di lokasi yang sering ada air di situ, maka batalah at-tayammum. Batalah at-tayammum berarti dia membatalkan sholat, kemudian dia berwudu, ya, dia berwudu, lalu dia melaksanakan sholat lagi. Kalau dia berada di daerah yang sering tidak ada air di situ, maka tidak batal tayamumnya. Tidak batal tayamumnya, layatul tayamum. Tidak batal tayamumnya, tetapi al-afdol itolus sholat. Yang afdol adalah lebih baik kalau dia itu membatalkan sholatnya liusolliha bil wudu, agar dia dapat melaksanakan sholat tersebut dengan wudu. Dia boleh meneruskan sholatnya, tapi lebih baik kalau dia membatalkan sholat, dia berwudu agar dia sholat dengan wudu. Kenapa dibedakan seperti ini? Kenapa dibedakan seperti ini? Ini adalah al-mutayammim bi faqdil ma, karena tidak ada air. Karena tidak ada air, dia bertayamum, maka kalau dia di situ menyangka atau yakin adanya air, atau dia bahkan melihat air di depan mata kepalanya, maka keadaannya seperti ini. Apabila tayamumnya itu karena sebab-sebab yang lain selain faqdul ma, ya, sebab-sebab yang lain, maka dia tidak ada. Ini tafsir ini tidak ada. Karena apa? Lawang mulai dia awal bertayamum sudah ada air. Orang yang bertayamum karena sakit, takut kalau sakitnya itu tambah parah. Ya kan, ada kan satu sebab, takut sakitnya tambah parah, dia bertayamum, ada air, tapi dia bertayamum karena apa? Karena dia sekarang masuk dalam al-ajzu asy-syar'i. Dia tidak mampu menggunakan air karena sebab syar'i, itu loh maksudnya. Ah, di sini kemudian apa bedanya ini? Kenapa kok keadaannya seperti ini? Ya, karena orang yang dia bertayamum di tempat yang di sepanjang tahun lebih banyak di tempat tersebut adanya air, maka meskipun sholatnya itu sah, dia wajib untuk i'adah, Mengulang. ya, wajib untuk mengulang sholat. Di Jabung ini adalah daerah yang sering ada air di sini. Suatu saat tidak ada air di sini, maka solusinya adalah dia bertayamum. Bertayamum, dia sholat, sah sholatnya, tapi nanti kalau ada air, dia ulangi sholatnya lagi. Seperti itu, karena ini adalah dia dalam wilayah yang fihi wujudul ma. Kalau dia berada di daerah yang memang di dalamnya itu lebih sering tidak ada air, maka kalau dia bertayamum, dia sholat tidak wajib untuk i'adah. Itu pengaruhnya ke sini. Karena apa? Karena dia ini kan wajib i'adah. Dia sekarang bertayamum dan ada di tempat yang yaghliq fihi wujudul ma. Kemudian dia bertayamum dan nanti wajib i'adah. Nah, kemudian ketika ada air, ya, ketika dia pertengahan sholat ada air, maka dia membatalkan sholatnya. Karena apa? Karena buat apa dia meneruskan sholat yang nanti dia akan i'adah lagi, gitu maksudnya. Lebih baik dia laksanakan sekarang,
sholat dengan wudhu supaya nanti enggak i'adah. Kalau ada itu pas waktu sholat itu gitu. Misalnya subuh, ada subuh berarti pas subuh. Seperti kodok di mana saja. Oh. Kalau misalnya kita kekuncian gitu, berarti ikutnya ke fi mahalli ya fihi. Kenapa? Kalau misalnya kita kekunci di kamar, nggak kan dikunci dari luar gitu kan. Iya. Jadi itu kan di kamar kan nggak ada air gitu. Seperti di ketika sholat subuh ya, ketika sholat subuh yakin bahwasanya kamar ini tidak akan dikunci atau dia terpenjara, tidak akan dibuka penjaranya kecuali sudah masuk waktu duha misalnya, sudah matahari sudah terbit. Maka ya dia bertayamum untuk melaksanakan sholat subuh. Padahal di situ ada air, di luar penjara itu ada air, misalnya di penjaranya itu tidak ada air sama sekali. Dia keluar dari penjaranya ada air, maka nanti ketika dia keluar dari penjaranya wudhu kemudian ngulang sholat. Yang tadi sholat yang tadi seperti dia hormatil waktu. Ya. Diulang lagi. Iya. Ini kalau bahasanya kitab yang ketiga ini adalah tawahhumul ma in tayammama lifaqdihi, maksudnya lifaqdil ma, atau di dalam kitab yang lain dikatakan ru'yatul ma in tayammama lifaqdihi. Itu di dalam kitab-kitab fikih seperti itu, tapi tafsilannya, rinciannya seperti itu. Intaya mama lifaqdihi. Juz'in paham? Saya ulangi. Ta'adzara isti'malul ma fi juz'in min a'dha'il wudu. Tidak dapat menggunakan air di dalam satu bagian dari bagian tubuh yang harus dibasuh ketika wudu. Tidak bisanya karena apa? Apakah karena luka atau karena perban? Kalau tidak bisanya itu karena luka, misalnya lukanya itu ada di tangan, ya di tangan, dia hanya sekedar lecet, kalau kena air maka akan semakin melepuh misalnya, maka dia sekarang cara wudhunya adalah dia memulai wudhunya yaqdiul wudhu ya ila an yasila ilal udwil majruh, sampai dia nyampe kepada waktu membasuh bagian tubuh yang luka tadi. Mana bagian tubuh yang luka? Tangan. Berarti kapan waktunya? Waktu masuknya membasuh bagian tubuh tangan ini setelah membasuh wajah. Membasuh wajah selesai maka dia laksanakan tayamum. Wajah dan muka sudah bertayamum, kemudian dia lanjutkan wudhunya dengan yang silu as-sahih minal udwi. Maka dia membasuh bagian tubuh yang sehat dari bagian tubuh ini tadi yang luka. Ya, kemudian yukmil al-wudu. Kemudian dia lanjutkan wudunya sampai selesai, sampai sempurna. Ada pertanyaan? Oh, dia biasanya sebelumnya sebelumnya anggota yang luka itu tadi. Ya. Waktunya masuk tayamum adalah waqta dukhuli ghuslil udwil alil. Itu seperti di dalam kitab Fathul Qorib. Waktunya kapan? Yaitu adalah ketika waktu masuknya membasuh bagian tubuh yang luka. Kalau misalnya gini luka ya Ya, di kaki. Nah, di kaki. Terus kan tayamum dulu. Terus dari tayamum ambil wudhu. Wudhu dulu. Wudhu dulu, mulai wudhu dulu. Kemudian setelah nyampe waktu basuh kaki, kapan itu? Setelah ngusap kepala.
Nah, di saat itu dia bertayamum. Kemudian setelah dia bertayamum selesai, melanjutkan basuh kaki yang tidak luka dan membasuh kaki yang satunya yang sehat. Berarti basuh itu tayamum. Kenapa? Basuh itu tayamum. Membasuh itu tayamum maksudnya? Pertama kan kita wudhu duluan Ustaz. Iya. Terus saat yang dilukai itu baru ditayamum. Yang dilukai, Baru yang tayamum. yang luka pakai tayamum bukan? Bukan seperti itu. Tayamumnya tetap di wajah dan kedua tangan. Tayamumnya tetap di wajah dan kedua tangan, tetapi mengapa kok harus ada tayamumnya? Karena sekarang dia tidak bisa melengkapi wudhunya dia. Tidak dapat melengkapi wudhunya dia karena apa? Ada bagian dari kaki tadi yang luka tidak boleh kena air. Oh, diganti dengan tayamum. Iya, diganti dengan tayamum, tapi tayamumnya plus wudhu. Dibarengin sama wudhunya. Ya wudhunya mulai awal tadi sudah wudhu. Wudhu ya. Terus Ya, wudhu ketika sudah saatnya basuh kaki, dia baru bertayamum. Lalu dia melanjutkan membasuh bagian tubuh yang tidak terluka, baik kiri maupun kanan, itu semuanya dibasuh. Jadi fungsinya tayamum itu adalah hanya melengkapi untuk mensucikan bagian tubuh yang luka. Karena apa? Karena apabila dia diperkenankan untuk tayamum saja, maka tidak sah. Karena apa? Karena ada air. Kalau dia hanya memakai air saja, maka tidak sah. Karena apa? Karena ada bagian tubuh yang tidak terbasuh. Maka dia harus menggunakan keduanya. Ya, wudhu ya juga tayamum. Tapi tayamumnya kapan? Tayamumnya adalah ketika sudah saatnya membasuh bagian tubuh yang luka tadi. biasanya Berarti kan nunggu dulu berarti kan lagi basah tangannya. Nah, itu harus Lap dulu. ya harus dilap. Pokoknya bagaimana caranya supaya basahnya hilang. Kemudian baru dia bertayamum. Ya, kemudian dia baru bertayamum. Tapi itu nggak ada sejak waktu gitu, batasan waktu. Tidak, karena di situ tidak berpengaruh kepada mualah. Tidak berpengaruh kepada mualah di situ. Kalau tayamum dulu tadi boleh apa enggak kan? Tayamum dulu maksudnya? Tayamum dulu terus wudhu gitu. Itu di dalam kitab Umdatus Salik itu ada, ya, ada qaul seperti itu. Tayamum dulu, selesai tayamum kemudian baru dia Berwudhu. ya wudhu. Jadi bukan memulai wudhu dulu, tapi dia bertayamum sudah selesai baru dia berwudhu. Waktu kita main. Ya, itu qaul, tapi mu'tamadnya seperti ini. All akhir. Oh berarti yang kawan satu lagi itu maksudnya tayamum dulu. Tayamum dulu, ya, tidak memulai wudhu, tayamum dulu sudah selesai tayamum baru wudhu. yang ini tinggal dilewatin aja langsung. Iya, ini kebalikannya. ini bukan kebalikannya, ini qaul mu'tamad, qaul yang dipakai, yang dipegang. Yang tadi itu qaul lain. Ada qaul yang seperti itu, boleh dia melaksanakan tayamum terlebih dahulu, baru dia berwudu dengan wudu yang model seperti ini. Yang kita lagi belajar sambil kopi. Bukan yang lain maksudnya. Kalau tidak dapatnya menggunakan air itu karena jabiro, ya hampir sama. Satu, dia memulai wudhunya, yabtadi'u al-wudhu ila waqti dukhul ghusl al-udwi al-majruh. Atau kalian samakan ibaratnya dengan sini, nggak masalah. Ya, di sini saya pakai ibarat lain. Dia memulai wudhu, ya, sampai waktu masuknya membasuh bagian tubuh yang luka. Sama seperti di sini tadi maksudnya. Ya, sudah. Kemudian setelah nyampe ke
gilirannya bagian tubuh yang luka, maka dia yatayammam. Dia bertayamum dengan tayamum yang lengkap, wajah dan kedua tangan. Ghuslus sahih itu lebih dahulu. 3 di sini, ini 4. Yaghsilu as-sahih. Dia membasuh yang sehat, kemudian mengusap atas perbannya dia. Kemudian nomor 5, yukmil al-wudu. Yukmil al-wudu. Oke, tangan seseorang terperban. Tangan seseorang putus kemudian diperban. Sudah. Kemudian sekarang dia akan wudu. Wajahnya diwudui. Sudah. Sekarang berarti sudah masuk waktu membasuh tangan, bagian tubuh yang luka ini. Yang luka ini kemudian dia bertayamum. Wajah dan tangan. Tangannya bagian perbannya ini diusap juga. Ya, diusap juga dengan tubuh. Sudah selesai. Kemudian dia lanjutkan dengan mengusap bagian tubuh atau membasuh bagian tubuh yang sahih, yang sehat. Orang ini tadi diperban sini sampai sini. Oke. Kemudian kan tinggal ini tangannya ini dibasuh dengan air. Kemudian perbannya diusap dengan air juga. Kemudian dia menyempurnakan wudhu kiri, kemudian kepala, baru kaki. Sudah selesai seperti itu. Nah, ini adalah cara wudhu bagi orang yang tidak dapat terkena air salah satu titik dari bagian tubuh yang harus dibasuh ketika wudhu. Jadi yang nomor 1 itu sama. Cuma di sini ditambahi ini loh. Ditambahi dia setelah bertayamum, dia lanjutkan untuk membasuh bagian tubuh yang sehat. Setelah itu dia yang sahal jabiro, perbannya tadi diusap dengan air, kemudian baru menyempurnakan wudhu lagi. Tadi yang tayamum itu gak usah diusap sama debu. Diusap. Oh, diusap juga. Ya. Itu mau tanya, niku lukanya itu besar kecil nggak apa-apa kan ya? Besar kecil, yang penting tidak kena air, tidak boleh kena air. Ketika luka tersebut tidak boleh kena air, ya, masuk di dalam khauf. Khauf min tulil bur'i, khauf min ziyadatil alam misalnya. Urutan ini berlaku di dalam wudhu. Oke? Kalau di dalam mandi wajib, di dalam mandi itu tidak ada urutan. Jadi mau mandi dan salah satu bagian tubuh ini tidak boleh kena air, maka dia boleh bertayamum terlebih dahulu baru dia mandi, laksanakan mandinya. Karena apa? Karena di sini di dalam wudhu ada tartib, ada rukun tartib. Kalau di dalam mandi tidak ada rukun tartib. Jadi mau ditaruh di mana saja. Misalnya mandi kan boleh, dia dimulai dari kaki dulu kan boleh. Mandi wajib dimulai dari tangan dulu boleh, dimulai dari kepala dulu boleh. Jadi misalnya lukanya dari kaki, dia dahulukan tayamumnya kan nggak apa-apa. Karena apa? Sekarang adalah waktu membasuh bagian tubuh yang luka. Kalau di sini waktu membasuh bagian tubuh yang luka itu adalah ada batasannya. Ketika dia sudah melaksanakan rukun sebelumnya, maka dia boleh masuk ke dalam rukun setelahnya. Kalau dalam ghusl tidak ada tertib di situ. Itu yang nomor 5 ngejak al-wudu. Yukmil al-wudu, menyempurnakan wudu.
Kenapa? Majruh itu adalah terluka. Terluka. Selesai sekarang hukum sholatnya sahibul jabiroh. Ya, hukum sholatnya sahibul jabiroh. Kalau tadi hukum sholatnya orang yang tayamum, itu yang saya terangkan apakah mahal yang lebih wujudul ma atau mahal yang lebih adamul ma, maka di situ akan ada hukum orang yang bertayamum sholatnya itu apakah harus mengulangi atau tidak. Sekarang sahibul jabiroh, apakah sholatnya itu sudah tuntas atau dia nantinya harus mengulangi lagi? Kita masuk di dalam masalah tersebut. Doa al-jabiroh fi a'dha'i tayammum atau wa doa al-jabiroh fi ghairi a'dha'i tayammum. Dia meletakkan jabiroh tersebut di bagian tubuh yang ditayamumi, atau dia meletakkan jabirohnya di selain bagian tubuh yang ditayamumi. Di sini berarti dia meletakkannya di wajah atau al-yadain, dua tangan. Kalau di sini bisa di kepala, bisa di kaki. Pokoknya selain di wajah dan di selain dua tangan. Kalau di sini wadu al-jabiroh fi a'dha'i tayammum, maka dia wajibah i'adatus shalah. Kalau di sini dua tafsilan, yakni wadu'a al-jabiroh ala tuhrim atau wadu'a al-jabiroh ala ghairi tuhrim. Dia meletakkan jabirohnya dalam keadaan dirinya suci, atau dia meletakkan jabirohnya dalam keadaan dirinya tanpa suci, maksudnya dalam keadaan berhadas. Di sini dia wajib untuk i'adah, wajibah i'adatus shalah. Di sini ada dua lagi. Akhadha al-jabiroh minas so'i biqadri al-istimsak, atau akhadha al-jabiroh minas so'i, tulis seperti itu, sama seperti ini. Akhadha al-jabiroh minas so'i aktar min qadri al-istimsak. Jabiroh tersebut mengambil dari bagian tubuh yang sehat biqadri istimsak, sesuai dengan ukuran istimsak. Istimsak itu adalah melekat. Ya, melekat. Seseorang dia mempunyai luka segini, ya, mempunyai luka segini. Kemudian pastinya tidak bisa jabiroh itu menempel kecuali apabila dia lebihkan ukuran jabiroh lebih besar daripada ukuran luka, baru bisa melekat. Kalau misalnya dia
patah tulang, kalau misalnya dia patah tulang pasti kan jabirohnya perbannya itu lebih besar daripada titik patah tulangnya. Ya segini mungkin patah tulangnya di sini, tapi dia kasih jabirohnya itu segini. Itu namanya. Dan apabila dia tidak berlebihan, biqadril istimsak, sesuai dengan ukuran melekat, ya, sesuai dengan ukuran jabiro tersebut dapat melekat di bagian tubuh yang dikenai jabiro, maka di sini la i'adah, kita wajib i'adah. Tapi kalau lebih banyak daripada qadrul istimsak, ukuran yang mana dengan ukuran tersebut lebihannya itu bisa melekat jabirohnya. Misalnya dia di titik sini, seharusnya dia bisa memberi jabiroh segini, tapi dia pakai segini semuanya, dikasih jabiroh, maka dia tetap wajaba alaihi wajaba i'adatus shalah. Karena ini patah tulang itu sebenarnya. Patah tulang, luka atau apapun, pokoknya yang mana di situ dia diperban atau di kulitnya itu ada lapisannya, seperti kalau patah tulang dikasih apa? Ya itu, kasih pen kan? Dalamnya. Kayak yang diperban gitu. Ya kayu biasanya kalau ke di sini namanya sangkal putung. Kamu tahu sangkal putung yang benerin tulang itu digini-giniin. Nah itu kan pakai tradisional, pakai kayu, pakai bambu, kan seperti itu kan. Itu namanya jabiro juga. Jadi kalau peraturannya segini, ya siku gini saja. Ya pokoknya sekiranya ahli tulang itu dia memperkirakan, oh kalau tulangnya yang putus itu segini, maka seharusnya dikali segini sudah cukup, tidak perlu berlebihan. Kalau ini dia berlebihan, maka wajib i'adatus shalah. Kalau nggak berlebihan enggak kan? Kalau nggak berlebihan sesuai dengan ukurannya, maka tidak wajib untuk i'adatus shalah. Ini berlaku baik di dalam wudhu maupun ghusl.